Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rivaldi Edila dengan NPM 2340302040 Prodi Teknik Elektro. Dan saya di sini akan membagikan video mengenai materi yang telah saya pelajari, yang dimulai dari pertemuan 1 sampai 6, yang pastinya bakalan sangat bermanfaat bagi kalian semua dan pastinya bisa membantu kalian semua untuk mengingat apa yang telah dipelajari dengan singkat. Karena itu tonton sampai habis ya. Pengertian algoritma. Algoritma berasal dari kata algoritis dan ritmis yang pertama diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al-Musa Al-Khawarizmi dalam buku Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Dalam program algoritma berarti suatu metode khusus yang tepat terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan dituliskan secara sistematis yang dikerjakan untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan yang untuk pemecahan masalah. Kata logis merupakan kata kunci. Langkah-langkah tersebut harus logis. Ini berarti nilai kebenarannya harus dapat ditentukan benar atau salah. Langkah-langkah yang tidak benar dapat memberikan hasil yang salah. Ciri-ciri algoritma yang baik adalah algoritma memiliki perhitungan atau metode yang dalam menyelesaikan masalah. 2. Menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Algoritma ditulis dengan bahasa bersandar secara sistematis dan rapi sehingga tidak dapat menimbulkan arti ganda. Algoritma juga ditulis dengan format yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Semua operasi yang telah dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. Semua proses dalam algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Kedua, penyajian algoritma. Penyajian algoritma dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penyajian algoritma secara deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Yang pertama ada penyajian algoritma secara deskriptif. Penulisan notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif disebut dengan notasi alami. Penulis instruksi pada algoritma deskriptif dapat menggunakan bahasa sehari-hari seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalimat deskriptif biasanya menggunakan berbagai kata dalam bahasa manusia seperti mulai, tulis, membaca, tampilkan, jika maka ulangi. Adapun dalam bahasa Inggris seperti read, print, write, if, and, dan sebagainya. Dalam penulisannya, kalimat deskriptif terbagi menjadi 3 bagian, antara lain 1. Judul, deklarasi, deskripsi. Terus algoritma deskriptif memiliki 4 karakteristik, yaitu bahasa, kejelasan, struktur, ketepatan. Terus juga algoritma deskriptif juga memiliki keuntungan, yaitu mudah dipahami, mudah diubah, mudah didokumentasikan. Jika ada keuntungan maka pasti ada kekurangan. Nah, algoritma deskriptif juga memiliki kekurangan, yaitu kurang ringkas, kurang presisi, kurang efisien. Adapun contoh dari algoritma deskriptif, misalnya algoritma menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan, atau dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan contoh algoritma deskriptif, misalnya algoritma memasak nasi goreng ataupun algoritma menggosok gigi. Yang kedua penyajian algoritma secara prosedur. Code berarti imitasi dan code berarti code yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis. Dalam bahasa komputer, kode pembahasan pemrograman. Pseudo merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa
harus memikirkan syarat dari bahasa pemrograman tertentu, harus dipecahkan tanpa pemrograman tertentu. Subcode memiliki karakteristik diantaranya yaitu sederhana dan fleksibel, tidak berpihak. Selain karakteristik, pseudocode juga memiliki manfaat, yaitu memudahkan pemahaman dan revisi algoritma, memfasilitasikan kalibrasi, meningkatkan kualitas kode. Pseudocode adalah alat yang penting dalam perkembangan perangkat lunak karena memungkinkan pengembangan untuk merencanakan algoritma sebelum implementasi, meningkatkan kolaborasi programmer, dan menghasilkan kode yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir adalah penyajian algoritma flowchart. Pada dasarnya, konsep flowchart adalah sebuah metode untuk memecahkan masalah dengan mempresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah digunakan, standar. Singkat, flowchart adalah bagian alir. Flowchart terbagi menjadi dua, yaitu flowchart program dan flowchart sistem. Flowchart program adalah bagian alir. Program adalah suatu bagian yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dalam suatu program dari awal sampai akhir. Flowchart sistem adalah bagian alir sistem, berbeda dengan bagian alir program. Bagian alir program sifatnya lebih terperinci tentang langkah-langkah proses di dalam program dari awal sampai akhir. Bagian alir sistem hanya menggambarkan arus data atau sistem. Tiga, struktur program. Program adalah perwujudan atau implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Kegiatan membuat program disebut pemrograman atau programming. Orang yang menulis dengan program disebut programmer. Secara garis besar, pemrograman tersusun atas 4 komponen. 1. Piranti masukan. 2. Unit pemrosesan utama atau CPU. 4. Piranti keluaran. Adapun materi how. Secara umum bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 kelompok: bahasa ARA rendah atau low level language, bahasa menengah middle level language, bahasa ARA tinggi high level language. Bahasa berorientasi subjek atau object oriented programming. Agar komputer dapat memahami bahasa pemrograman, maka dibutuhkan suatu penerjemahan, yaitu interpreter dan compiler. Untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman dibutuhkan langkah-langkah penyelesaian, yaitu mendefinisikan suatu masalah, membuat algoritma dan struktur penyelesaiannya, dengan terakhir membuat perhitungan. Sebuah program yang baik harus ditulis dengan baik sesuai dengan standar penilaian yang terdiri. Standar teknik pemecahan masalah ada 2, yaitu teknik top down dan teknik bottom up. Mencari kesalahan ada 2, yaitu kesalahan sintaks dan kesalahan pelaksanaan. Standar penyusunan program. Materi input dan output. Selanjutnya adalah input dan output, yang dimana input dan output merupakan hal ini pentingnya dalam algoritma maupun pemrograman. Input artinya meminta data yang diperlukan dari user algoritma menggunakan kata kunci read untuk menginput data. Data yang dapat diinputkan berupa integer, real, char, string. Output artinya mencetak informasi yang dihasilkan oleh algoritma. Contoh, algoritma menghitung luas persegi panjang. Algoritma tersebut memiliki saru output, yaitu persegi panjang. Algoritma pada umumnya menggunakan kata kunci write untuk mencetak suatu data. Macam-macam tipe data. Tipe data yang pertama integer atau bilangan bulat.
Kedua, tipe data real. 3, tipe data char atau enggak karakter. Keempat, tipe data string. Kelima, tipe data boolean. Ada 2 kategori dari tipe data, yaitu tipe dasar dan tipe bentukan. Ada 2 kategori dari tipe data, yaitu tipe dasar dan tipe bentukan. Tipe dasar adalah tipe data yang selalu tersedia pada setiap bahasa pemrograman, antara lain bilangan bulat, integer, bilangan biasa atau real, bilangan tetap, cons, karakter atau char, logik. Tipe bentukan adalah tipe data yang dibentuk dalam kombinasi tipe besar, antara lain larik atau array, rekaman atau record, string atau string. Materi berikutnya adalah consta. Materi berikutnya adalah consta. Consta adalah variabel yang nilai dasarnya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi consta adalah juga variabel. Bedanya adalah pada nilai yang disimpangnya. Consta dibagi menjadi 4. Consta integer, consta floating point, consta karakter, dan consta string. Consta dibagi menjadi 2. Consta dibagi menjadi 2 bagian, yaitu consta bilangan dan consta bilangan. Consta bilangan dalam pemrograman C++ dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Consta bilangan bulat, 2. Consta desimal berpresisi tunggal atau enggak floating point, 3. Consta desimal berpresi ganda. Consta teks dibagi menjadi ke dalam 2 bagian, yaitu 1. Data karakter, 2. Data strings. Cara penulisan consta adalah selalu diawali dengan keyword const. 2. Gunakan kata define. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan selamat malam. Sampai jumpa.